banyak sekali yang memiliki mulai memiliki mungkin apartemen atau menyewa apartemen di pusat kota tadi. Gitu. Nah inilah kecenderungan yang lanjut. Kecenderungan untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi ya. Makanya kita sebut smart, dalam arti smart itu memaksimalkan teknologi yang ada untuk supaya misalnya kalau kita lewat traffic light hijau, selanjutnya hijau lagi terus nggak berhenti gitu. Kita memanfaatkan teknologi untuk mengembalikan, memaksimalkan infrastruktur yang ada. Tapi itu nggak cukup gitu. Kita tentunya kalau dulu jalan ya itu dan bangunannya sprawl keluar, bayangannya bagaimana supaya bangunannya lebih efisien, vertikal, angkutan umumnya intensif, yang tukar tambahnya tadi dipakai untuk hijau gitu. Ya inilah yang sebetulnya tipikalnya daripada mixed use tadi atau super block tadi. Tinggal di situ, bekerja di situ, dan seterusnya. Hijaunya ditambah karena bangunannya menjadi vertikal lebih efisien. Dan tentunya bangunannya juga smart sehingga convenient buat yang tinggal di situ dan seterusnya. Nah ini esensi di dalam kenapa demand untuk super block atau mixed use tadi tinggi. Next. Nah ibu sekalian, mungkin untuk itu banyak kita mengembangkan kota kompak yang cerdas. Itu salah satunya untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya sprawl yang ternyata itu dianggap boros lahan lah gitu ya, dan banyak negatifnya. Dan ini terjadi juga di Amerika lah gitu ya, dan beberapa negara yang lain. Next. Untuk itu kalau kita melihat misalnya tadi Pak Sigit sudah menekankan tadi ya, dari RT/RWN dan undang-undang yang lain, tapi RPJM kita paling enggak menekankan kita mengembangkan perkotaan metropolitan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak. Itu memang digariskan gitu. Tinggal bagaimana mengimplementasi tadi seperti yang kita lakukan dengan kita membahas secara khusus super block ini dan seterusnya ya. Next. Untuk itu prinsip-prinsip smart growth sebetulnya ini yang diadopt oleh super block tadi, bahwa mixed land uses ya, memanfaatkan desainan bangunan yang kompak, menciptakan berbagai kesempatan dan pilihan perumahan karena tadi ya bangunan yang diimplementasi di situ, lingkungannya walkable ya, dimanapun kita tinggal seperti tadi di New York, di Buffalo dan lain-lain, mendorong komunitas memiliki rasa keterkaitan yang kuat dengan tempat tinggalnya, menjaga ruang terbuka hijau, bahkan ada pertanian dalam kota itu kalau mixed use itu begitu dimanfaatkan seperti untuk hal-hal yang produktif, semua dibuat produktif lah intinya. Nah, dan yang penting adalah pilihan berbagai moda transportasi. Ini memang penting sekali bahwa angkutan umum harus betul-betul intensif. Yang sering ini dipadukan dengan transit oriented development. Jadi di bawah itu ada mass transit gitu, mass rapid transit. Di atasnya ada feeder-feedernya yang ke mana-mana. Nah tentunya ini perlu upaya tanpa perencanaan seperti Pak Sigit tadi. The future is now. Now kita buat perencanaannya supaya the future yang kita alami tadi, kita nggak mengulang hal-hal yang tadi. Next. Buat sekalian, ini paling nggak ilustrasi lah. Saya nyari gara-gara judulnya begitu, saya cari mana yang kira-kira akan cocok. Mungkin salah satunya di Kemang Village gitu ya. Kita bangun di situ ada kondominium, ada mall, ada fase-fase yang ada di sini gitu. Nah ini luasnya 8,8 hektar, fungsinya hunian, komersial, hotel, wisata, sekolah, dan juga rumah sakit dan seterusnya. Ini mungkin tipikal yang tadi, tapi mungkin belum menjawab yang disampaikan kalau untuk MBR ya. MBR seperti apa? Tadi yang kami dengar Pak Jazuli menekankan hal tadi gitu. Nah, inilah. Tapi paling nggak ini mencoba memperbaiki karena memang apa yang dihadapi dengan sprawl tadi ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu. Suburban tadi ternyata hambatannya juga banyak. Lanjut. Nah untuk itu kami sekarang ini merencanakan untuk Kemayoran Pak ya. Kami ditugaskan kebetulan di DPIW juga. Kita Kemayoran ini kan masih nggak jelas ya itu, tapi lokasinya begitu vital.
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.